Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini dan salam sejahtera untuk kita seluruh rekan-rekan guru PNS dan P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang syarat kenaikan pangkat ke depan. Apakah mensyaratkan cerdik? Informasi ini saya sampaikan karena ada keluhan dari beberapa rekan kita yang menyatakan bahwa kenaikan pangkatnya tertunda dikarenakan sertifikat pendidik yang belum dimiliki. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini saya ambil mewakili rekan-rekan kita yang terkendala kenaikan pangkatnya di daerah. Disebutkan di sini, Pak, saya peserta PLPG 2018 belum lolos ujian dan sampai sekarang belum ada pemanggilan ujian lagi. Dan kemarin mau mengajukan kenaikan pangkat ditolak dinas karena tidak punya sertifikat pendidik. Mohon solusi Bapak agar dapat cerdik guna kenaikan pangkat. Makasih. Nah, ini adalah satu kendala yang dialami oleh guru ya di daerah. Lalu bagaimana sebenarnya program untuk mendapatkan sertifikat pendidik? Jalur sertifikasi untuk jabatan fungsional guru itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah PPG Prajabatan. Ini adalah jalur untuk Bapak Ibu guru yang sudah S1 namun tidak mengajar atau belum aktif mengajar. Lalu yang kedua adalah PPGJ dalam jabatan. Nah, ini adalah jalur untuk Bapak Ibu guru yang sudah mengajar dan terdaftar di database Kemendikbud. Dan untuk jalur ini programnya Bapak Ibu sekalian harus menunggu panggilan dari Kemendikbud. Yang ketiga adalah PPG reguler. Nah, PPG reguler ini belum dilaksanakan secara nasional. Artinya kalau saya perhatikan belum ada kampus yang mewajibkan lulusannya sudah harus memiliki sertifikat pendidik. Lalu bagaimana syarat pengangkatan jabatan fungsional guru? Ini berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2019 yang mensyaratkan bahwa pasal 30-nya pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Berijazah paling rendah sarjana S1 atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Inilah aturan terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional guru pertama sekali. Kemudian di syarat yang lain disebutkan pangkat paling rendah menata muda golongan ruang 3A, lalu C, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan di P3 paling rendah bernilai baik. Nah, ini adalah pengangkatan pertama sekali dalam jabatan guru. Lalu yang kedua disebutkan pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan guru. Lalu bagaimana sebenarnya penerapannya di daerah? Nanti kita akan coba tinjau. Yang berikutnya yang mau kita juga bandingkan adalah syarat pelamaran untuk calon guru di tahun 2019, yang mana di sini disebutkan sebagian syaratnya adalah 1. Calon pelamar dari perguruan tinggi program studinya terakreditasi minimal B pada ban PT dan atau Pusdiknakes. Lalu yang berikut, pelamar pada formasi jabatan guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar linear yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kemristek Dikti dan Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB. Inilah syarat penerimaan formasi guru di tahun 2019. Namun teknisnya di lapangan ya, kalau Bapak Ibu sekalian ingat di tahun 2019 belumlah seluruhnya syarat ini dilaksanakan. Karena kalau kita perhatikan Bapak Ibu guru yang belum memiliki sertifikat pendidik pun tahun 2019 masih bisa mengikuti seleksi CPNS. Lalu terkait dengan ini memang di dalam Juknis Kemendikbud nomor 35 tahun 2010 disebutkan di sini bahkan disertai dengan contoh-contohnya yang menyatakan memang seharusnya guru itu sudah harus memiliki sertifikat pendidik. Di penugasan disebutkan di sini, penugasan seorang guru harus disesuaikan dengan latar belakang kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik atau keahlian yang dimiliki dengan beban mengajar guru paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka per minggu. Di contoh bahkan dijelaskan lebih lanjut. Contoh, Andika SPD adalah guru SMP yang memiliki kualifikasi akademik S1 Matematika dan yang bersangkutan mempunyai sertifikat pendidik matematika. Maka yang bersangkutan harus ditugasi mengajar mata pelajaran matematika. Lalu bagaimana sebenarnya sanksi terkait dengan kenaikan pangkat ini? Karena sama barangkali di beberapa daerah banyak kita jumpai Bapak Ibu sekalian enggan untuk mengurus kenaikan pangkatnya karena berbagai faktor ya. Ini di pasal 37 disebutkan sanksi terkait dengan Permenpan nomor 16 tahun 2019 tadi, guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional, dihilangkan haknya
untuk mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. Inilah sanksi yang ada di Permenpan nomor 16. Lalu apa sebenarnya isi dari pasal 5? Kita coba lihat. Nah, isi dari pasal 5 ternyata menyangkut dengan tugas guru ya. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan seterusnya. Lalu yang kedua, beban kerja untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan seterusnya paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Lalu untuk guru bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik. Inilah tugasnya. Nah, secara umum ini kita laksanakan semua di sekolah. Oleh karena itu tidak ada sanksi sebenarnya terkait dengan kenaikan pangkat. Karena kalau kita perhatikan kenaikan pangkat juga adalah hak ya. Jadi dalam tafsirannya tidak pernah hak itu bisa dikenakan hukuman. Lalu di pasal 2 dijelaskan lebih lanjut, guru yang tidak dapat memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan, padahal yang bersangkutan telah diikutsertakan dalam pembinaan pengembangan keprofesian, beban kerja dikurangi sehingga kurang dari 24 jam tatap muka, atau dianggap melaksanakan beban kerja kurang dari 24 jam tatap muka. Lalu B, yang kedua, guru yang mempunyai kinerja rendah wajib mengikuti pembinaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Yang berikut, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 apabila telah dapat menunjukkan kinerja baik, diberi beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah barangkali hukuman yang paling mungkin dijatuhkan kepada Bapak Ibu guru yang tidak memenuhi kinerja yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Untuk komponen kenaikan pangkat sendiri seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini ada 4 jabatan guru walaupun di sekarang ini sudah diubah jabatannya menjadi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Untuk penata muda golongan 3A naik pangkat ke 3B itu adalah 50. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian sudah melewatinya. Lalu untuk komponen naik pangkat sendiri kalau kita lihat apakah ada unsur serdik di sini, kita coba sama-sama cek. Kenaikan pangkat untuk masing-masing golongan ya, ini adalah unsur penunjang. Unsur utamanya tentunya adalah angka kredit dari melaksanakan tugas utama. Lalu unsur pengembangan diri sebagai unsur penunjangnya adalah untuk golongan 3A ini pengembangan diri berupa pelatihan itu minimal 3 angka kredit, dan begitu seterusnya. Golongan 4B ini harus ada 4 pengembangan diri dalam jabatan. Nah, itulah sebenarnya syarat-syarat kenaikan pangkat pada jabatan guru. Sehingga kalau kita perhatikan sebenarnya di dalam pengurusan kenaikan pangkat bagi Bapak Ibu guru yang dari awal memang belum mensyaratkan sertifikat pendidik untuk mengisi jabatan formasi guru, ini tidak berlaku. Namun kalau kita perhatikan di keluhan rekan kita tadi itu disyaratkan oleh daerahnya ya, itu juga kita sangat sayangkan. Lalu bagaimana dengan penerimaan formasi guru di tahun 2021 ini? Ini adalah surat edaran yang disampaikan oleh Dirjen Guru. Di sini dijelaskan, dalam rangka pendaftaran pengadaan guru P3K, syaratnya adalah A. Guru dalam jabatan, atau B. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru. Nah, di A ini adalah khusus untuk guru-guru honorer yang sudah aktif mengajar. Lalu di B adalah khusus untuk jalur umum. Nampak di sini untuk tahun ini pemerintah sudah mensyaratkan sertifikat pendidik bagi formasi jalur umum, sehingga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak ya S1 tapi belum memiliki serdik, sebaiknya ini juga segera diikuti programnya sehingga nanti saat dibuka penerimaan P3K atau CPNS di tahun berikutnya yang bersangkutan bisa mengikutinya. Lalu kalau kita lihat syarat pengusulan jabatan guru pertama sekali yang dilaksanakan oleh daerah di tahun ini ya, ini barangkali masing-masing daerah berbeda tafsirannya terhadap penerapan ini. Ini adalah salah satu syarat pengusulan dalam jabatan guru pertama sekali di daerah. Di sini disebutkan syaratnya adalah fotokopi SKCPNS atau PNS, kemudian fotokopi Karpek, fotokopi sertifikat Diklat Latsar yang kalau sebelumnya ini disebut dengan prajabatan, lalu dupa yang sudah dinilai tim penilai angka kredit, surat perintah melaksanakan tugas, fotokopi ijazah, akta, transkrip, dan SKP 1 tahun terakhir. Ini adalah syarat pengusulan guru pertama sekali. Tampak di sini memang belum ada mensyaratkan sertifikat pendidik. Bahkan di dalam dupanya juga ini ya tidak ada kita jumpai data terkait dengan serdik. Lalu kemudian di unsur penilaiannya juga kalau kita perhatikan unsur pendidikan, kemudian prajabatan, unsur utama, unsur penunjang ya. Tidak ada yang mensyaratkan serdik. Lalu untuk guru ini adalah syarat terakhir
kenaikan pangkat, di sini disebutkan adapun berkas administrasi yang wajib dilengkapi dan dikumpulkan Bapak Ibu guru yang akan naik pangkat: A. Pengantar dari kepala sekolah, B. Fotokopi sah atau legalisir SKC PNS, dan fotokopi legalisir sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Nah, di daerah ini disebutkan bagi yang memiliki, ya, artinya belum mensyaratkan. Oleh karena itu, dari uraian ini maka dapat kita simpulkan, pertama, selama pengisian formasi jabatan guru belum mensyaratkan sertifikat pendidik, maka serdik untuk pengangkatan jabatan untuk guru pertama sekali tidak mutlak. Harusnya semua daerah di bawah tahun 2020 ini pengusulan jabatan formasi guru pertama sekali tidak mutlak mensyaratkan sertifikat pendidik. Namun untuk tahun 2021 ke depan, bagi formasi umum itu sudah harus mensyaratkan. Lalu yang kedua, belum semua daerah mensyaratkan serdik dalam syarat kenaikan pangkat untuk guru, ya. Ini pun hanya berlaku bagi Bapak Ibu guru yang pertama sekali diusulkan jabatan gurunya. Ketiga, daerah yang menggunakan syarat mutlak serdik dalam kenaikan pangkat tentu akan merugikan guru di bawah jajarannya, karena ini juga belum berlaku secara nasional. Lalu yang keempat, sertifikat pendidik bukan syarat dalam kenaikan pangkat berdasarkan unsur-unsur syarat kenaikan pangkat yang sudah kita bahas tadi. Dan yang terakhir, untuk mengusul kenaikan pangkat, guru cukup melengkapi unsur utama dan unsur penunjang sesuai dengan kebutuhan golongannya. Inilah Bapak Ibu sekalian tinjauan kita tentang benarkah serdik dibutuhkan untuk kenaikan pangkat. Berdasarkan uraian kita tadi, ada daerah yang menggunakan ini, dan ke depan di tahun 2021 itu akan diberlakukan bagi guru formasi umum. Nah, untuk guru honorer belum bisa dipergunakan karena dari awal belum mensyaratkan tentang serdik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.